Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, saya kecekek, saya bunuh diri. Oh, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda bayangkan? Aduh, ini seorang bunuh diri karena kesucian, kerohanian. Tidak akan mungkin, bukan? Maaf, saya keluar setelah beberapa hari tidak muncul kamirnya dengan bunuh diri pakai rosario. Suatu benda suci membimbing orang untuk bunuh diri. Betulkah itu dari Tuhan? Tentu saja itu salah. Tetapi kalau kita dimabuk kerohanian, kadang kita bisa bunuh diri karena halusinasi. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu retret yang bagi saya mengesankan. Retret itu mengupas tuntas tentang sejarah hidup kita. Retret 1 bulan atau retret agung. Tetapi ketika kita tidak siap dengan retret itu, ada beberapa pengalaman keluar dari retret itu, kemudian ketawa sendiri. Atau malah justru ketika bersujud di suatu kapel atau gereja, dia melihat banyak penampakan di sana sini. Dan kemudian akhirnya dia tidak tahu harus bagaimana. Semuanya mengacaukan hidupnya. Ada yang bahkan ekstrimnya sampai bunuh diri karena semua diharapkan atau dirasakan membebani. Dosanya yang begitu banyak, belum ada sesuatu yang menjadi buah dari hidupnya. Padahal sudah puluhan tahun hidup di dunia ini, tetapi belum ada buah-buahnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman retret yang sama. Mempunyai pengalaman 0, tidak punya apapun untuk diandalkan oleh Tuhan, kepada Tuhan. Karena apa? Keberdosaan yang begitu banyak. Keberdosaan yang menumpuk-numpuk dalam hidup saya. Tetapi saya tidak mau bunuh diri karena takut mati. Coba bayangkan, bunuh diri, mau membacok diri sendiri, sakit. Mau menggantung diri, sakit. Dan kemudian tidak berani bunuh diri. Tetapi merasa kecil karena ternyata hidup yang sudah puluhan tahun tidak berbuah apa-apa. Atau paling enggak belum menampakkan buahnya. Yesus kemudian juga hari ini mengajari kita untuk melihat dari buah-buah itu. Ketika Yesus melihat kedegilan orang-orang di sekitarnya, orang-orang Farisi, dia kemudian orang-orang juga yang kebanyakan ada di situ. Lalu Yesus membuat perumpamaan. Seperti seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Di situ ada juga kebun anggur itu tanaman pohon ara. Lalu dia melihat, sudah 3 tahun dia melihat pohon ara itu tidak pernah berbuah. Maka dia menyuruh pekerja kebun anggur itu, coba ini tebang saja. Lalu penjaga kebun anggur itu mengatakan, jangan dulu, nanti saya usahakan, akan saya pupuk, akan saya siangi, akan saya rawat. Tunggu tahun depan, kalau tahun depan ternyata tidak ada buah, maka tebanglah. Nah, itu perumpamaan Tuhan yang ditujukan kepada para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kita sebagai orang yang tidak berbuah, mengikuti Kristus sudah bertahun-tahun, merasa sepertinya ampang. Apakah saya sudah berbuat sesuatu demi Kristus, demi orang-orang di sekitar kita? Atau kita hanya rutinitas saja, ke gereja hari Sabtu atau Minggu, terima komuni, pulang, bekerja hari Seninnya, kemudian hari Jumat persiapan weekend, Sabtu libur, persiapan misa, seperti itu terus. Tidak ada semacam inisiatif untuk bersyukur, untuk membuat lepas dari rutinitas itu,
untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Lalu kemudian kita bisa merasakan bagaimana Tuhan merawat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita dalam renungan-renungan mungkin bisa menemukan kita ini tidak ada berharganya di hadapan Tuhan. Kita ini di hadapan Tuhan merasa kecil saja. Belum ada tindakan-tindakan yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Tetapi di balik semua itu, Tuhan mencintai kita. Tuhan merawat kita. Tuhan menganggap kita ini seperti biji mata yang dengan hati-hati akan dipelihara, akan dirawat, bahkan ditunggu buahnya sampai tahun depan, sampai tahun berikutnya, supaya kita akhirnya berbuah, supaya kita akhirnya tidak terpuruk selalu. Saya mempunyai pengalaman, ada seorang yang dulu selalu jatuh di dalam kenikmatan narkoba, menghabiskan semua harta kekayaan keluarganya, bahkan sampai istrinya minta pisah, bahkan tidak ditanggapi, akhirnya meninggalkan orang itu. Lalu kemudian sudah tidak ada kontak sama sekali dengan keluarganya. Tiba-tiba tidak tahu penyebabnya apa, dia yang menghambur-hamburkan uang dalam keluarganya, dia yang kemudian harus menjual semua properti dan usahanya, dia baru sadar ternyata itu semua membuat pengalaman dia zero, tertatih-tatih. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia itu. Ini maka kemudian akhirnya dia mulai merasakan harus berpegangan apa untuk bangkit. Lalu orang itu mulai mengenal Kristus dari temannya, mulai diajak untuk rehabilitasi. Dan kemudian ketika sudah mulai keluar, dia punya niat untuk meninggalkan komunitasnya. Yang utama adalah komunitasnya. Lalu dia mulai masuk dalam komunitas-komunitas yang akhirnya membuat dia berani bangkit. Dan kebetulan komunitas yang dia masuki welcome, sangat mendukung, sangat menyambut, bahkan menerima apa adanya, tanpa mengungkit-ungkit masa lalu, tanpa mempertanyakan anak istrinya kemana, karena dia sudah mengalami pengalaman zero, kehabisan segalanya. Tidak ada lagi yang diandalkan di dunia ini dalam hal duniawi, lalu hanya mengandalkan Tuhan. Bangkit, bangkit, bangkit. Walaupun mungkin teman-temannya tidak percaya atau belum percaya 100%, tetapi dia menerima dengan humor, dengan sukacita semua sambutan-sambutan dari teman-temannya itu, yang akhirnya mengajak dia untuk berkembang. Dan akhirnya pengalaman zero, keberdosaan, kelemahan tidak membuat dia menjadi orang yang putus asa. Seperti pohon ara di tengah kebun anggur. Kebun anggur itu sangat berharga buahnya dibandingkan pohon ara, yaitu buah ara. Tetapi walaupun tidak berharga buah ara dibandingkan kebun anggur atau buah anggur, maka dia pun dirawat supaya berbuah berikutnya. Pengalaman zero harus dipupuk dengan kerja keras oleh pekerja kebun. Maka orang itu pun dipupuk pelan-pelan dan akhirnya menghasilkan buah. Bukan akhirnya buluh yang terkulai dipatahkanlah, sumbu yang berkedip dimatikannya, tetapi sumbu yang berkedip, buluh yang terkulai, atau buah ara yang tidak pernah berbuah, dibangkitkannya dan akhirnya berguna di dalam seluruh rencana keselamatan Tuhan. Maka saudara-saudari, kita akui dengan rendah hati kelemahan kita, pengalaman kekurangan kita, agar pekerja kebun anggur dalam hati kita selalu memupuk kita untuk semakin subur dan menghasilkan lagi
buah yang berkelimpahan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.